Rudi duduk di sudut kamar kontrakannya yang sempit, ditemani lampu meja tua yang cahayanya redup dan berkedip-kedip. Dinding kamar penuh retakan dan bau apek dari kasur tipis di lantai menyelinap ke hidungnya. 2 bulan menganggur telah menggerogoti semangatnya. Tabungan yang tersisa di dompet lusuhnya tinggal beberapa lembar ribuan, cukup untuk seminggu makan mie instan. Di meja, setumpuk tagihan listrik dan sewa menatapnya seperti ancaman bisu. Ia menghela nafas panjang lalu meraih ponselnya, satu-satunya harapan yang masih tersisa. Layar ponsel menyala, memperlihatkan situs lowongan kerja yang sudah ia jelajahi ratusan kali. Jari-jarinya menggulir layar dengan gerakan lambat, hampir tanpa harapan. Hingga matanya tertumbuk pada sebuah iklan baru. Dibutuhkan staf administrasi, gaji kompetitif, kantor pemasaran Geraha Sentosa, Jalan Melati nomor 17, walk-in interview, Senin pukul 9. Rudi mengerjap, membaca ulang kalimat itu. Gaji kompetitif, walk-in interview. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ini bukan lowongan biasa yang meminta puluhan dokumen atau pengalaman bertahun-tahun. Ini terasa mudah, terlalu mudah. Mungkin. Ia mencondongkan tubuh ke depan, alisnya berkerut. Geraha Sentosa, gumamnya pelan. Mencoba mengingat apakah ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Jalan Melati terdengar samar di ingatannya, mungkin jalan kecil di pinggir kota. Tapi ia tidak yakin. Rudi membuka peta digital di ponselnya dan mengetik alamat itu. Lokasinya muncul. Sebuah titik di kawasan yang agak jauh dari pusat kota, dekat kawasan tua yang jarang ia kunjungi. Lumayan jauh, tapi kalau beneran dapat kerja, worth it lah, pikirnya. Malam itu, ia duduk di meja kecilnya yang penuh coretan pena menyiapkan CV. Printer tua milik teman sekamarnya Budi sudah rusak. Jadi, ia menulis tangan beberapa salinan tambahan dengan hati-hati. Pulpennya hampir habis tinta, membuatnya harus menggores lebih keras hingga tangannya pegal. Selesai menulis, ia berdiri dan berjalan ke cermin kecil yang tergantung miring di dindingnya. Wajahnya tampak lusuh. Rambut acak-acakan, lingkaran hitam di bawah mata dan kaos oblongnya sudah mulai berlubang di bagian pundak. Besok harus rapi. Ini kesempatan terakhir, katanya pada bayangannya sendiri. Suaranya serak karena kelelahan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di meja. Rudi berbalik cepat, hampir tersandung kursi plastik yang reot. Layar menunjukkan panggilan dari nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan ragu. "Halo, siapa ini?" tanyanya. Nada suaranya bercampur curiga. Di ujung sana hanya ada dengung statis yang pelan seperti suara angin di lorong kosong. "Halo, bisa dengar saya?" ulangnya lebih keras. Tidak ada jawaban, tapi dengung itu berubah menjadi desis samar, hampir seperti bisikan yang tidak jelas. Rudi mematikan panggilan itu dengan cepat, jantungnya berdegup tidak nyaman. Mungkin salah sambung, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia kembali duduk, mencoba fokus pada rencana besok. Jaket terbaiknya satu-satunya yang tidak sobek, ia gantung di dinding agar tidak kusut. Sepatu kulit imitasi yang sudah mulai mengelupas di ujung ia semir dengan sisa lilin yang ia temukan di laci. Setiap gerakannya penuh tekad, tapi ada rasa gelisah yang tidak bisa ia tepis. "Rudi, kamu harus optimis. Ini cuma interview biasa," katanya pada diri sendiri, mencoba tersenyum. Tapi senyumnya terasa kaku seperti topeng yang dipaksakan. Saat ia akhirnya merebahkan diri di kasur, malam sudah larut. Angin malam menderu pelan di luar membuat jendela kayu tua di kamarnya bergetar.
Matanya perlahan terpejam. Tapi sebelum tidur benar-benar menjemput, ia terbangun oleh suara samar, langkah kaki pelan di luar pintu. "Budi, itu kamu? Kamu pulang cepat," panggilnya. Duduk tegak dengan mata mengantuk. Tidak ada jawaban. Ia bangkit, membuka pintu dengan hati-hati dan mengintip ke lorong gelap, kosong. Hanya bayangan lampu jalan yang bergoyang di dinding lorong. Rudi menutup pintu, mengunci rapat dan kembali ke kasur. "Imajinasi saja ini," gumamnya, meski tangannya sedikit gemetar. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar interview kerja. Di ponselnya yang tergeletak di meja, layar menyala sebentar tanpa disentuh, menampilkan pesan singkat dari nomor tidak dikenal. "Kami tunggu besok." Pesan itu hilang sebelum ia sempat melihatnya. Senin pagi, matahari baru saja terbit ketika Rudi tiba di Jalan Melati nomor 17. Udara pagi terasa sejuk, tapi ada aroma aneh yang tercium. Campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk seperti kayu yang sudah lama lapuk. Di depannya berdiri bangunan 3 lantai yang tampak seperti peninggalan zaman dulu. Dindingnya kusam, ditutupi lumut hijau kehitaman yang merambat seperti urat-urat tua. Jendela-jendela di lantai atas pecah. Beberapa hanya menyisakan bingkai kosong yang menganga. Pintu depan kayu sedikit terbuka mengeluarkan derit pelan setiap kali angin menyentuhnya. Halaman depan dipenuhi rumput liar yang tumbuh setinggi lutut dan sebuah pohon beringin kering berdiri di sudut. Ranting-rantingnya menjuntai seperti lengan-lengan yang terkulai. Rudi berdiri di trotoar, memandang bangunan itu dengan alis berkerut. Tidak ada pelang bertuliskan Graha Sentosa atau tanda-tanda kantor modern seperti yang ia bayangkan. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada mobil karyawan, bahkan tidak ada suara mesin pendingin ruangan yang biasa terdengar di gedung perkantoran. Jaketnya terasa terlalu tipis untuk melawan angin pagi yang dingin, dan ia menggosok tangannya untuk menghangatkan diri. "Ini beneran tempatnya tidak ya?" gumamnya pada diri sendiri. Suaranya pelan seolah takut didengar oleh sesuatu di dalam bangunan itu. Ia mengeluarkan ponselnya, memeriksa kembali alamat di situs lowongan kerja, Jalan Melati nomor 17. Benar, tapi keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Bangunan ini lebih mirip gudang tua yang ditinggalkan daripada kantor pemasaran. Namun, ia sudah jauh-jauh datang, dan bayangan tagihan di mejanya mendorongnya untuk tetap melangkah. Mungkin kantornya di dalam, atau di lantai atas, katanya mencoba meyakinkan diri. Ia menarik nafas dalam lalu melangkah melewati rumput liar menuju pintu depan. Saat kakinya menginjak anak tangga pertama menuju pintu, ia mendengar suara samar seperti desis angin, tapi lebih teratur, hampir seperti nafas. Ia berhenti, menoleh ke sekitar. Jalanan di belakangnya kosong, hanya ada seorang tukang sapu jauh di ujung jalan yang sibuk dengan pekerjaannya. Rudi menggeleng, menganggap itu hanya imajinasinya. Pintu kayu itu ia dorong perlahan dan deritnya menggema panjang ke dalam ruangan yang gelap. Bau apek menyergap hidungnya. Bau debu tua bercampur jamur. Cahaya matahari dari luar hanya mampu menerangi beberapa meter ke dalam, memperlihatkan lantai beton yang retak dan dinding penuh coretan tidak jelas. "Halo? Ada orang?" panggilnya. Suaranya terdengar keras di tengah keheningan. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding kosong. Ia melangkah lebih jauh, sepatunya meninggalkan jejak di lapisan debu tebal yang menutupi lantai. Cahaya dari pintu mulai memudar, digantikan oleh kegelapan yang semakin pekat. Di ujung lorong, ia melihat tangga berkarat yang menuju lantai atas. Anak-anak tangganya penuh karat dan beberapa tampak goyah.
Di dinding sebelah kiri, ada sebuah pintu kecil yang tertutup rapat, gagangnya berkarat parah seolah tidak pernah disentuh bertahun-tahun. Rudi berhenti sejenak, memandang ke arah tangga. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia tidak bisa menjelaskan kenapa. Masa iya kantor beneran di sini? Tidak ada tanda-tanda orang sama sekali, katanya pelan, nadanya bercampur lagu. Tiba-tiba, dari ujung koridor yang gelap ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan kecil, cepat, seperti siluet seseorang yang melintas. Ia tersentak, hampir menjatuhkan map berisi CV di tangannya. Siapa itu? Halo? Panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Ia melangkah mendekat, tapi bayangan itu lenyap seolah ditelan kegelapan. Ia berdiri diam, menatap ke ujung lorong yang kini kosong. Angin dari luar masuk melalui celah pintu membawa suara desis yang sama seperti tadi. Rudi menggosok lehernya, merasa bulu kuduknya berdiri. Mungkin cuma tikus, pikirnya. Meski ia tahu bayangan itu terlalu besar untuk sekedar tikus. Ia melirik ponselnya lagi. Sinyal hanya 1 bar. Dan jam menunjukkan pukul 8:45. Waktu interview semakin dekat. Sudah terlanjur sampai sini. Coba aku cek lantai atas saja, gumamnya mencoba membangkitkan keberanian. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati tangga. Setiap pijakan membuat debu beterbangan, dan bau logam karat dari tangga menyatu dengan udara dingin yang entah kenapa terasa semakin menusuk. Ia memegang pegangan tangga. Tangannya langsung kotor oleh serpihan karat yang terkelupas. Di tengah lorong, ia mendengar suara lagi, kali ini seperti ketukan pelan berulang dari arah pintu kecil yang tertutup tadi. Rudi menoleh, tapi tidak berani mendekat. Ini beneran aneh. Tapi aku harus lanjut, katanya pada diri sendiri. Suaranya bergetar sedikit. Ia menarik nafas dalam lalu mulai menaiki tangga satu persatu menuju lantai yang lebih gelap di atasnya. Di belakangnya, pintu kecil di lorong itu bergerak sedikit, membuka celah tipis tanpa ia sadari. Dan sesuatu di dalam kegelapan mulai mengawasinya. Rudi menaiki tangga berkarat dengan hati-hati. Setiap langkahnya disertai derit logam tua yang bergema di ruangan kosong. Udara terasa semakin dingin, menyelinap melalui jaket tipisnya hingga membuat kulitnya merinding. Cahaya matahari dari lantai bawah tidak lagi mencapai tangga tengah, dan kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter kecil yang cahayanya lemah hanya untuk menerangi beberapa anak tangga di depannya. Bau logam karat bercampur dengan aroma lembab yang aneh, seperti kain basah yang dibiarkan terlalu lama, menguar di udara. Saat ia sampai di lantai 2, kakinya menginjak lantai beton yang berderit pelan, seolah struktur bangunan itu sendiri mengeluh di bawah beban. Senter ponselnya menyapu ruangan, memperlihatkan pemandangan yang lebih jelas, namun tidak kalah membingungkan. Ini adalah ruangan luas yang tampak seperti bekas kantor. Meja-meja kayu tua berderet tidak beraturan, beberapa terbalik dengan kaki patah, sementara yang lain masih berdiri miring, ditutupi debu tebal berwarna abu-abu. Kursi-kursi plastik dan kayu berserakan. Beberapa masih dalam posisi duduk seolah ditinggalkan tergesa-gesa. Di sudut ruangan, tumpukan kertas-kertas kuning dan sobek bertumpuk di lantai, beberapa terbawa angin samar yang entah dari mana asalnya. Rudi melangkah perlahan. Senternya bergerak dari satu sudut ke sudut lain. Cahaya itu menangkap bayangan-bayangan aneh di dinding, lekukan dan garis yang tampak seperti siluet manusia. Tapi ketika ia mengarahkan cahaya langsung ke sana, hanya dinding kosong yang terlihat. Ini kantor, apa kuburan sih? Gumamnya. Suaranya terdengar kecil di tengah ruangan yang sunyi.
Ia mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya malah semakin cepat. Di salah satu meja, ia melihat sebuah mesin tik tua yang berkarat. Tombol-tombolnya tertutup sarang laba-laba. Di sampingnya, sebuah gelas kaca pecah tergeletak, sisa cairan coklat di dalamnya sudah mengering menjadi noda lengket. Ia mendekati salah satu meja yang masih utuh, permukaannya penuh goresan dan coretan tinta yang tidak terbaca. Di atasnya, ada secari kertas yang tampak berbeda, lebih bersih dibandingkan kertas-kertas lain yang sudah rapuh. Rudy mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu mengarahkan senter ke tulisan di sana. Walk-in interview, lantai 3. Tulisannya rapi, ditulis dengan tinta hitam yang masih pekat, seolah baru ditulis beberapa jam lalu. Ia mengerjap, membaca ulang kalimat itu. Lantai 3. Jadi beneran, memang ada interview di sini ya, katanya pada diri sendiri, nadanya bercampur lega dan curiga. Ia memutar kertas itu, mencari tanda-tanda lain, nama perusahaan, tanggal, apa saja, tapi tidak ada, hanya kalimat singkat itu. Rudy melirik ke arah tangga menuju lantai 3 yang terlihat di ujung ruangan. Tangga itu lebih sempit dari yang ia naiki tadi, dengan pegangan besi yang bengkok dan karatnya tambah lebih parah. Kegelapan di atas sana terlihat pekat seperti menelan cahaya senternya. Masa iya orang bikin interview di tempat seperti ini? Tapi kertas ini seperti baru banget, gumamnya, memutar-mutar kertas itu di tangannya. Ia merasa ada yang aneh, tapi harapan untuk mendapat kerja mendorongnya untuk terus maju. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, ia mendengar suara pelan seperti gesekan kayu di lantai, diikuti bunyi kecil seperti kertas yang jatuh. Rudy tersentak, senternya langsung menyapu ke arah suara. Di sudut, sebuah kursi tua yang tadi terbalik ini berdiri tegak, seolah seseorang baru saja mengangkatnya. Di bawahnya, beberapa lembar kertas kuning bertebaran, padahal ia yakin tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. "Halo? Ada orang di sini?" panggilnya. Suaranya lebih keras kali ini, tapi tetap bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti ruangan. Ia melangkah, mendekat ke kursi itu, nafasnya mulai tersengal. Senter ponselnya gemetar di tangannya, membuat bayangan di dinding ikut bergoyang. Ketika ia sampai di dekat kursi, ia melihat ada bekas tangan di debu tebal yang menutupi sandarannya. Bekas yang terlalu jelas, dengan 5 jari yang terlihat sempurna, seolah seseorang baru saja memegangnya. "Ini apa lagi? Ada yang memainkan aku ya?" katanya. Nadanya mulai panik. Ia menoleh ke sekitar, tapi ruangan itu tetap kosong, hanya ada meja-meja tua, kursi-kursi rusak, dan kertas-kertas yang kini terdiam di lantai. Rudy mundur beberapa langkah, kembali ke meja tempat ia menemukan kertas tadi. Ia memasukkan kertas itu ke dalam map CV-nya, tangannya masih gemetar. "Sudah, lanjut saja ke lantai 3. Mungkin orang-orangnya nunggu di atas," katanya mencoba meyakinkan diri. Tapi di dalam hatinya ia tahu ada yang salah dengan tempat ini. Udara terasa semakin berat, dan setiap langkahnya seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia melirik ke arah jendela yang pecah di sisi ruangan. Cahaya matahari pagi masih terlihat di luar, tapi entah kenapa tidak mampu menerangi lantai 2 sepenuhnya. Sebelum ia bergerak ke tangga, ia mendengar suara lagi, kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki pelan dari arah tangga yang ia naiki tadi. Ia membalikkan tubuh, mengarahkan senter ke bawah. "Siapa di sana? Halo?" panggilnya. Tapi cahaya senternya hanya menangkap debu yang berterbangan di udara. Langkah itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, lebih cepat, seolah mendekat. Rudy mundur. Punggungnya menyentuh meja di belakangnya.
Tapi tiba-tiba suara itu lenyap meninggalkan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Dengan nafas tersengal, ia memutuskan untuk naik ke lantai 3. Aku harus menyelesaikan ini. Aku butuh kerja, katanya keras-keras, seolah suaranya bisa mengusir rasa takut. Ia melangkah menuju tangga sempit itu, senternya menerangi anak tangga pertama yang penuh karat. Di belakangnya, kursi tua di sudut ruangan bergoyang pelan lagi. Tapi Rudy tidak menoleh. Ia tidak ingin tahu apa yang ada di sana. Rudy menaiki tangga sempit menuju lantai 3 dengan langkah yang semakin lambat, seolah kakinya menolak untuk terus maju. Setiap anak tangga mengeluarkan suara berderit yang tajam. Logam karatnya bergesekan di bawah berat tubuhnya. Udara di sini jauh lebih dingin dari lantai sebelumnya, menyelinap melalui jaketnya dan membuat giginya gemeretak. Cahaya senter ponselnya terasa semakin lemah, hanya mampu menerangi lingkaran kecil di depannya. Sementara kegelapan di sekitarnya tampak hidup, bergerak dan bergoyang di sudut matanya. Bau lembab yang ia cium di lantai 2 kini bercampur dengan aroma aneh seperti bau kertas terbakar yang samar meski tidak ada tanda-tanda api. Ketika ia akhirnya sampai di atas, ia berdiri di ambang lantai 3, nafasnya tersengal. Ia mengarahkan senter ke sekeliling dan cahaya itu memperlihatkan ruangan yang jauh lebih gelap dan sempit dibandingkan lantai 2. Dinding-dindingnya penuh retakan. Beberapa bagian ditutupi noda hitam yang tampak seperti jamur. Orang mungkin bisa salah mengira itu sebagai bayangan manusia yang membeku. Di langit-langit, sebuah lampu neon tua tergantung miring, kawatnya terlepas dan berkedip lemah, menciptakan efek strobo yang membuat bayangan di ruangan bergoyang seperti menari. Di ujung ruangan, ada meja panjang yang terlihat lebih utuh dibandingkan perabot di lantai bawah, dengan 3 kursi kayu tua di belakangnya kosong dan diam seperti menunggu. Rudy melangkah masuk. Sepatunya meninggalkan jejak di lantai yang ditutupi debu dan serpihan kayu kecil. Ini beneran tempat interview? Tidak ada orang sama sekali, gumamnya. Suaranya bergetar di tengah keheningan yang mencekam. Ia mendekati meja panjang itu, senternya menyapu permukaannya. Meja itu penuh goresan dalam, seperti bekas cakar atau pisau yang digoreskan berulang-ulang. Tapi di tengahnya ada selembar kertas kosong yang terlihat bersih, terlalu bersih untuk tempat seperti ini. Rudy meletakkan map CV-nya di atas meja. Tangannya sedikit gemetar, lalu menarik salah satu kursi di depan meja untuk duduk. Kursi itu berderit keras saat ia duduk, dan ia merasa ada sesuatu yang lengket di sandarannya. Ia tidak berani memeriksanya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara angin yang menderu pelan melalui celah-celah jendela yang pecah di sisi ruangan. Lampu neon di atas terus berkedip. Setiap kedipan membuat bayangan mejanya memanjang dan menyusut di dinding. Rudy melirik jam di ponselnya. 8:55 menit. 5 menit lagi menuju waktu interview. Mungkin mereka telat. Atau jangan-jangan aku yang salah tempat, katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin kencang. Ia menarik nafas dalam, mencium bau aneh itu lagi, lebih kuat sekarang, seperti campuran asap dan sesuatu yang membusuk. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki pelan dari arah tangga yang ia naiki tadi. Suaranya teratur, berat, seperti seseorang yang berjalan dengan penuh tujuan. Rudy berdiri cepat. Map CV-nya hampir jatuh dari tangan. Halo, selamat pagi. Saya Rudy, pelamar untuk posisi staf administrasi, panggilnya. Suaranya dipaksakan terdengar tegas, meski ada nada gugup yang tidak bisa disembunyikan. Langkah itu mendekat, tapi tidak ada yang muncul dari kegelapan tangga.
Ia mengarahkan senter ke arah sana, tapi cahaya itu hanya menangkap debu yang berterbangan di udara, berputar seperti diputar oleh angin tidak terlihat. Kemudian, dari tengah ruangan, bukan dari tangga, terdengar suara serak yang dalam seperti gesekan logam tua bercampur nafas. "Duduk!" Rudy tersentak. Senternya jatuh ke lantai dan berguling. Cahayanya kini mengarah ke dinding kosong. "Siapa itu?" Di mana? Di mana Anda?" tanyanya. Nadanya panik sambil memungut ponselnya dengan tangan gemetar. Tidak ada jawaban, tapi udara terasa semakin berat seperti ada tekanan tidak terlihat yang menekan pundaknya. Ia menurut, duduk kembali di kursi dengan nafas tersengal. Matanya berusaha menembus kegelapan di depannya. Dari bayangan di ujung ruangan, 3 sosok perlahan muncul. Mereka bergerak tanpa suara seperti melayang di atas lantai dan duduk di kursi-kursi di belakang meja. Cahaya lampu neon yang berkedip sesekali menerangi mereka, tapi wajah mereka tetap kabur seperti gambar yang buram atau terhapus. Tidak ada garis yang jelas kecuali mata mereka, hitam, pekat, dalam, menatap Rudy tanpa berkedip. Rudy merasa tenggorokannya kering. Tangannya mencengkram map CV di pangkuannya. Ini interviewnya ya? Saya sudah bawa CV saya," katanya. Suaranya hampir hilang di tengah ketakutan yang mulai merayap. Sosok di tengah mengangguk pelan. Gerakannya kaku seperti boneka rusak. Lampu neon berkedip lagi dan untuk sesaat Rudy melihat sesuatu di tangan sosok itu. Sebuah pena tua dengan tinta merah yang menetes ke meja meski tidak ada kertas di depannya. "Kalian dari Geraha Sentosa kan? Saya cuma mau memastikan," tanya Rudy, mencoba mencari logika di tengah situasi yang semakin tidak masuk akal. Sosok kiri memiringkan kepala dan suara gesekan kecil terdengar seperti tulang yang bergeser. Tidak ada jawaban, tapi tatapan mereka semakin tajam menusuk hingga Rudy merasa seperti telanjang di depan mereka. Lampu neon berkedip lebih cepat sekarang, dan bayangan 3 sosok itu memanjang di dinding terdistorsi menjadi bentuk yang tidak wajar. Kepala terlalu besar, lengan terlalu panjang. Rudy menelan ludah, mencium bau busuk yang kini lebih kuat seolah berasal dari mereka. Saya cuma mau kerja. Kalau ini bukan tempatnya, saya bisa pergi," katanya. Nadanya memohon sambil melirik ke arah tangga. Tapi sebelum ia bisa berdiri, sosok tengah mengangkat tangan. Jari-jarinya kurus dan pucat dengan kuku hitam yang melengkung, dan ruangan tiba-tiba terasa lebih kecil seperti dinding-dindingnya merapat. "Kami mulai sekarang," kata sosok tengah. Suaranya bergema seperti banyak orang berbisik bersamaan, bercampur desis yang menusuk telinga. Rudy terdiam. Matanya terpaku pada mereka, menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain duduk dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rudy duduk, kaku di kursi kayu tua. Tangannya mencengkram map CV hingga kertas di dalamnya berkarut. Cahaya lampu neon di atas kepalanya terus berkedip. Setiap kedipan memperlihatkan 3 sosok di depannya dengan lebih jelas, tapi juga lebih mengerikan. Wajah mereka tetap kabur, seperti bayangan yang terdistorsi oleh air. Tapi mata hitam mereka terasa hidup, menembus kegelapan dan menatap langsung ke dalam dirinya. Ruangan terasa semakin dingin. Nafas Rudy membentuk uap putih kecil yang menggantung di udara sebelum lenyap. Bau busuk yang samar kini semakin menyengat. Bau seperti daging yang membusuk dicampur asap tua. Seolah sesuatu di ruangan ini sudah lama mati namun tetap berada di sini. Sosok tengah yang tampak sebagai pemimpin mengangkat kepalanya perlahan. Gerakannya kaku seperti boneka yang ditarik tali. "Ceritakan tentang diri kamu," katanya. Suaranya bergema seperti paduan banyak orang berbicara bersamaan.
bercampur desis angin yang menusuk telinga. Nada itu tidak alami, terlalu dalam dan terlalu bergetar membuat tulang punggung Rudi merinding. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti ditutupi debu. Nama saya Rudi, umur 27 tahun. Saya pernah kerja sebagai admin di perusahaan kecil selama 2 tahun, tapi mereka bangkrut, jadi saya cari kerja lagi, jawabnya. Suaranya tergagap dan terputus-putus. Ia mencoba menjaga nada tetap profesional, tapi ketakutan membuat kata-katanya terdengar lemah. Saat ia berbicara, udara di sekitarnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tidak terlihat yang menekan pundaknya. Sosok di sebelah kiri yang lebih pendiam mengeluarkan pena tua dari saku jasnya yang compang-camping. Pena itu berkarat, tapi tinta merah yang menetes dari ujungnya terlihat segar meninggalkan noda kecil di meja yang langsung meresap ke kayu. Ia mulai mencatat sesuatu di udara tanpa kertas, dengan gerakan tangan yang lambat dan terputus-putus seperti menulis di permukaan tidak kasat mata. Rudi memandangnya. Matanya melebar. Itu untuk apa? Kalian mencatat jawaban saya? Tanyanya. Nadanya bercampur bingung dan takut. Sosok itu tidak menjawab, hanya terus menulis dan setiap gerakan penanya disertai suara gesekan kecil yang mirip tulang bergesekan. Sosok di kanan tiba-tiba tersenyum. Mulutnya melebar terlalu jauh melampaui batas wajah manusia, memperlihatkan deretan gigi hitam yang tajam dan tidak beraturan seperti pecahan kaca yang dicat gelap. Senyum itu tidak wajar, terlalu lemah dan terlalu dingin, membuat Rudi mundur sedikit di kursinya. Lampu neon berkedip lagi, dan untuk sesaat ia melihat bayangan sosok itu di dinding. Kepala yang terlalu besar, dengan mulut terbuka lebar seperti sedang menjerit. Kalian beneran dari Geraha Sentosa kan? Saya cuma mau memastikan ini interview beneran, katanya. Suaranya hampir memohon, mencari pegangan logika di tengah situasi yang semakin tidak masuk akal. Sosok tengah mengangguk lagi. Kali ini lebih cepat dan suara kecil seperti tawa pelan terdengar dari mulutnya. Tapi tidak ada ekspresi di wajah kabur itu. Kami suka Anda, katanya. Kata-kata itu bergema lebih lama dari yang seharusnya, seolah dinding ruangan ikut mengulanginya. Tapi kami butuh komitmen Anda selamanya. Kalimat terakhir itu terdengar lebih tajam seperti pisau yang menggores udara. Rudi merasa jantungnya berhenti sejenak. Selamanya? Maksudnya apa? Ini kontrak kerja biasa kan? Tanyanya. Nadanya panik sambil melirik ke arah tangga mencari jalan keluar. Sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, lampu neon di atas tiba-tiba mati total. Gelap menyelimuti ruangan seperti selimut tebal menelan semua bentuk dan bayangan. Rudi mendengar suara kursi bergeser mendekat, bukan satu tapi 3 dari arah yang berbeda. Nafas berat terasa di lehernya, dingin dan lembab, seperti hembusan dari lubang bawah tanah. Tunggu, jangan dekat-dekat, saya cuma mau kerja, teriaknya berdiri dengan cepat hingga kursinya jatuh ke belakang. Tangan dingin menyentuh pundaknya, jari-jarinya kurus dan licin, mencengkram erat seolah tidak ingin ia pergi. Ia meronta, tapi cengkraman itu semakin kuat, dan suara bisikan samar mulai terdengar di telinganya. Bukan satu suara, tapi puluhan, berulang-ulang. Kamu milik kami. Rudi menjerit, melepaskan diri dengan sekuat tenaga, dan berlari membabi buta ke arah tangga. Kakinya tersandung sesuatu, mungkin kursi atau puing di lantai, tapi ia tidak peduli. Ia merangkak turun, tangannya mencengkram pegangan tangga yang berkarat hingga kulitnya tergores. Di belakangnya, ia mendengar langkah-langkah berat yang mengikuti,
lambat tapi pasti disertai suara gesekan seperti kain tua yang diseret di lantai. "Tolong, ada yang mendengar saya tidak?" teriaknya lagi. Meski ia tahu tidak ada orang lain di bangunan ini, cahaya senter ponselnya yang jatuh tadi masih menyala di lantai 3, menerangi 3 sosok yang kini berdiri di ambang tangga menatapnya dengan mata hitam yang tidak berkedip. Ia terus berlari, menuruni tangga dengan nafas tersengal, hingga akhirnya sampai di lantai bawah. Ia tidak berhenti, langsung merangkak keluar melalui pintu depan yang masih terbuka. Udara pagi di luar terasa hangat dibandingkan dinginnya lantai 3, tapi tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menoleh ke belakang. Bangunan itu berdiri diam, sunyi seperti tidak pernah disentuh oleh apa yang baru saja ia alami. Namun, di jendela lantai 3, ia melihat bayangan samar 3 sosok itu berdiri berjajar menatapnya tanpa gerakan. Rudi terduduk di trotoar, tangannya memegang dada yang berdegup kencang. "Apa yang barusan aku masukin? Itu bukan interview," katanya pada diri sendiri. Suaranya serak dan penuh ketakutan. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia tinggalkan di lantai 3 belum selesai dengannya, dan bahwa mereka akan terus memanggilnya kembali. Rudi terduduk di trotoar di depan bangunan tua itu. Nafasnya tersengal-sengal seperti habis berlari maraton. Udara pagi yang seharusnya segar terasa berat di paru-parunya, bercampur aroma tanah basah dan rumput liar yang menyengat. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi dahi dan punggungnya, meski angin pagi berhembus pelan melalui jaket tipisnya. Ia menatap bangunan di depannya, dinding kusam, jendela-jendela pecah dan pintu depan yang masih terbuka sedikit bergoyang pelan, seolah mengundangnya kembali masuk. Cahaya matahari yang mulai tinggi tidak mampu menghapus bayangan gelap yang masih ia rasakan, seperti ada sesuatu yang menempel di kulitnya dari lantai 3. Ia menggosok wajahnya dengan tangan yang masih bergetar, mencoba menenangkan diri. "Aku harus pergi dari sini. Apapun itu tadi, aku tidak mau balik lagi," katanya pada diri sendiri. Suaranya serak dan patah-patah. Ia berdiri perlahan, lututnya terasa lemas seperti karet yang meleleh dan melirik ke sekitar. Jalan melati tampak sepi. Hanya ada beberapa pohon tua yang berdiri di pinggir jalan. Ranting-rantingnya bergoyang pelan seolah mengangguk padanya. Di kejauhan, ia mendengar suara sapu yang bergesekan dengan aspal, dan matanya menangkap sosok tukang sapu yang ia lihat sebelum masuk tadi masih bekerja di ujung jalan. Rudi berjalan tertatih menuju tukang sapu itu. Map CV-nya masih ia genggam erat meski sudutnya sudah kusut. Pria tua itu mengenakan topi caping lusuh dan seragam oranye yang pudar. Wajahnya penuh kerutan dan matanya sayu seperti orang yang terlalu lama menatap dunia. Ia berhenti menyapu saat Rudi mendekat, menatapnya dengan alis sedikit terangkat. "Pak," tanya, "itu bangunan apa sih? Katanya kantor, tapi kok tidak ada orang ya?" tanya Rudi, nadanya bercampur bingung dan takut. Pria tua itu memandangnya sejenak, lalu melirik ke arah bangunan tua itu dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara rasa jijik dan ketakutan yang tersembunyi. "Kantor di bangunan itu," jawab pria tua itu. Suaranya pelan tapi berat seperti orang yang tidak ingin terlalu banyak bicara. "Itu sudah kosong puluhan tahun, Nak. Dulu sih iya, katanya ada kantor pemasaran. Namanya apa ya? Graha Sentosa mungkin. Tapi semua karyawannya hilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana." Ia menggenggam sapunya lebih erat, seolah cerita itu membangkitkan ingatan yang ingin dia kubur. Rudi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Hilang? Maksudnya apa, Pak? Kecelakaan?" tanyanya berharap ada penjelasan logis yang bisa menenangkan pikirannya. Pria tua itu menggeleng pelan.
Matanya kini menatap bangunan itu dengan tatapan kosong. Bukan kecelakaan, kata orang-orang. Malam itu ada yang mendengar suara aneh dari dalam. Teriakan, ketukan, langkah kaki. Dan paginya, kantor kosong. Meja-meja masih ada barang. Tapi orangnya, semuanya lenyap. Polisi datang, tapi tidak menemukan apa-apa. Dari situ tidak ada yang berani masuk lagi. Katanya mereka masih bekerja di sana menunggu orang baru untuk menggantikan. Ia berhenti sejenak, lalu meludah ke tanah seolah membuang sesuatu dari mulutnya. Kamu tadi masuk ya nak? Lihat apa di dalam? Tanyanya. Nadanya tiba-tiba tajam. Rudi menelan ludah. Ingatan tentang 3 sosok di lantai 3 kembali membanjiri pikirannya. Mata hitam pekat, suara serak, dan tangan dingin yang mencengkramnya. Saya mau interview kerja, Pak. Ada iklan di internet, tapi di dalam ada yang aneh. Orang-orang, tapi tidak jelas wajahnya. Mereka bilang saya diterima, tapi saya langsung kabur, katanya. Suaranya gemetar saat menceritakan kembali. Pria itu mengangguk pelan, seolah tidak terkejut. Kamu beruntung bisa keluar, nak. Banyak yang bilang, yang masuk ke situ tidak selalu pulang. Kamu bawa apa dari dalam? Tanyanya lagi. Matanya kini menatap map di tangan Rudi. Rudi melirik mapnya. Tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia membukanya dengan tangan gemetar dan di antara kertas-kertasnya ia menemukan secari kertas yang tidak ia masukkan sebelumnya. Kertas yang ia temukan di lantai 2 bertuliskan walk-in interview lantai 3. Tapi sekarang ada tambahan tulisan di bawahnya dengan tinta merah yang tampak basah. Kami sudah memilihmu. Jantungnya hampir berhenti. Ini tidak aku bawa. Kapan kertas ini masuk ke sini? Katanya keras-keras. Nadanya panik sambil menunjukkan kertas itu pada pria tua. Pria tua itu mundur selangkah, wajahnya pucat. Buang itu, nak. Jangan bawa pulang apapun dari situ, katanya. Suaranya bergetar sebelum ia buru-buru kembali menyapu seolah ingin menjauh dari Rudi dan kertas itu. Rudi menatap kertas itu sejenak, lalu melemparkannya ke trotoar dengan tangan gemetar. Angin pagi meniup kertas itu perlahan ke arah bangunan seolah ditarik kembali ke tempat asalnya. Rudi berbalik dan berjalan cepat meninggalkan jalan melati. Langkahnya tergesa-gesa seolah dikejar sesuatu. Ia naik ke motornya yang diparkir di ujung jalan, tangannya masih gemetar saat memutar kunci. Aku tidak bakal balik lagi. Sudah, lupakan saja, katanya pada diri sendiri, mencoba menghibur diri meski suaranya tidak meyakinkan. Di belakangnya, bangunan tua itu berdiri diam. Tapi dari jendela lantai 3 bayangan samar 3 sosok muncul lagi, berdiri berjajar, menatap kepergiannya dengan mata yang tidak pernah berkedip. Saat ia sampai di rumah, tubuhnya masih gemetar. Ia melemparkan diri ke kasur mencoba melupakan apa yang terjadi. Malam itu, ia bermimpi kembali ke lantai 3, duduk di kursi yang sama dengan 3 sosok itu menatapnya. Kamu sudah diterima, bisik mereka. Suara mereka bergema di kepalanya hingga ia terbangun dengan keringat dingin. Keesokan paginya, ia membuka map CV-nya untuk membakar semua kenangan dari hari itu. Tapi di dalamnya, kertas dengan tulisan merah itu ada lagi, utuh, seolah tidak pernah ia buang.